Yang masih aku banggain soal color gradient tuh Pattaya Hit. Menurut aku keren sih. Pattaya Hit. Hit. Thailand Pattaya. tapi kan Thailand. Iya, Gitu. Pattaya. Jadi kalau orang-orang yang belum nonton coba deh lu nonton. Color gradientnya oke banget anjing. Ya tapi itu dewasa ya, jangan sampai lu di bawah umur nonton. Oh ya. Terus ada lagi doa dan harapan kamu buat ke depan? Semoga apa rezeki makin lancar. Rezeki makin lancar. Makin sukses. Rezeki makin lancar kan. Siapa Ya. tahu bisa bangun keluarga. Iya, asik. Gitu dong. Lanjut baby. Lanjut baby. Bukannya kamu tiap aneh banget. bukannya kamu tiap putus sama cowok kamu nangis-nangis. Itu mah kamu Doi. Hah? Bukannya kamu tiap putus sama cowok-cowok nangis? Enggak, itu kamu. Itu lama-lama kita berantem. Hai Doi. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu Apa? happy birthday. Happy birthday. Yeay. Akhirnya panjang umur. Akhirnya walaupun hampir Walaupun hampir mate. ya. Kemarin tuh tanggal 14 Juli ya. Cindy ulang tahun. 14 Juli. Kita ucapin dulu semoga panjang umur, sehat selalu. Terus makin sukses buat set day juga. Amin. Amin. Gimana rasanya sudah memasuki umur 24? Akhirnya kita seumuran, aku seneng banget. Gimana sih? Gak enak. Kok gak enak sih? Kenapa? Harus happy dong. Iya, kayak flat aja gitu loh. Flat. Apa yang bikin flat? Banyak ya faktornya. Kan memasuki umur Banyak. baru, harusnya happy. Karena banyak jadi ini kan, jadi kayak oh ya umur segini gue jadi banyak goals yang harus gue achieve, jadi harus semakin semangat dong. Masa Beda, harusnya beda. apa yang bikin beda? Flat gitu loh, flat aja. Iya apa? Berbagai macam. Ya aku nggak mau kaitin lah, Oke. nggak mau kaitin. Tapi harusnya happy loh. Tapi nggak ada gitu happy sedikit. Kan aku surprisein kamu kan. Ini aku udah ngerayain ulang tahun kamu berapa kali ya? 2017. Sekali ya. Enggak Kali. dong. Enggak lah. Kan dari ulang tahun kamu yang Sweet Seventeen itu. Terus 2000 berapa? 2022 pas kita balikan. 2023, 2024 udah 4 kali, udah 4 tahun aku ikut celebrate Kamu bosen sama gue? birthday. Hah? Kalau nggak salah kayak bosen. aja. Kalau bosan nggak bakalan berjalan selama ini nggak sih? Aku orangnya romantis, semuanya kamu nggak bosen ya? Enggak, emang sendiri itu Romantis romantis juga sejak ya? kapan? Romantis. Sejak kapan anjir? Enggak, sendiri ini tuh nggak romantis. Tapi Enggak sih, maksudnya romantis, tapi maksudnya nggak yang kayak bener-bener setiap saat yang mini-mini gitu sih enggak. Tapi ada waktunya dia romantis, ada waktunya dia enggak sih cuek. Kalau cuek setiap saat. Kalau cuek setiap saat. ya kan itu kelihatannya Tapi ada aja. waktunya romantis. Kelihatannya aja sama kayak orang-orang kan ngiranya saya disombong kan ya kelihatannya aja. Maksudnya orang gimana sih, aku orangnya baru tolol-tololnya kan kalau udah deket banget. Kalau misalnya lagi Iya. santai juga, kalau lagi urusan stres bukan sombong juga sih, tapi kayak lagi nggak mau berurusan dulu sama orang lah. Kayak lagi pengen ngurus diri sendiri gitu. Ya itu kan karena emang karakter aja nggak sih, bukan Iya. artinya sombong. Kalau sombong kan yang kayak Kalau cuek, lu di bawah gua gitu, terus baru sombong. ya lebih kayak arogan sih kalau sombongan. Iya. Kalau kamu ya lebih tipe yang cuek aja, yang emang nggak gampang deket kan. Sering-sering hina orang tuh baru sombong. Oh kamu nggak ya? Hah? Nggak. Enggak, Kecuali kecuali orang-orang benar kan ada kecuali. orang-orangnya bangsat gitu, baru nyerang deh. Nah, kamu nggak ada wish buat diri kamu sendiri gitu kayak oh udah masuk umur usia baru nih, udah 24 tahun kayak punya wish, harapan atau doa sendiri gitu buat usia kamu yang sekarang. Pengen kestabilan aja lah soal hidup. Jadi nggak ada trouble sama siapa-siapa. Karena nggak mau ngurus juga gue pusing sama diri sendiri. Jadi kalaupun wishnya itu bukan yang pengen gue lebih kaya kayak gitu, enggak. Cuman kayak
pikirannya pengen stabil sama siapapun, jadi kayak saling support juga lah kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak ngebohong atau nggak ngeblaming kan. Ya santai aja, jadi maksudnya kayak ya emang aku kalau udah ada benci orang kan aku susah sembuhnya ya. Cuma bukannya gitu, aku nggak nyari perang, biarin aja. Kayak kayak pengen hidup. Iya, dulu kan aku sempet gila ya, sempet antusiasnya kalau udah benci orang pengen buat nyiksa gitu kan. Ya cuman sekarang jangan dulu deh. Jangan dulu. Ya, jangan. Enggak dong, jangan dong. Kayak udah masukin usia sekarang kayak udah makin bodo amatan ya jadinya. Ya bodo amat aja kayak. Udah males kayak punya masalah, kayak udahlah gue mau fokus sama diriku sendiri gitu kan. Kayak lagi pengen mikirin diri sendiri gitu makanya udah dewasa kan, ini bukan masa anak-anak lagi, udah nggak bergantungan juga sama orang tua. Jadi males juga nggak sih ngurusin orang? Ini mendingan ngurus diri sendiri gitu, nanti mau punya keluarga lah segala macam kan, itu lebih berat lagi. Kalau udah punya keluarga kan lu tanggung jawab lebih tinggi. Kalau lu nggak belajar dari usia kita, nanti tuanya panikan doang isinya, goblok doang. Mendingan belajar dari sekarang aja sih, mau lu lagi hidup enak atau enggak, tuh. Benar. Itu tapi pokoknya yang diingetin tuh, yang di warningin banget. Aku tuh paling benci banget sama orang yang ngiranya aku sombong, ngiranya aku nyari masalah gitu. Ganjing. Apa namanya, kayak kamu kayaknya paham aku kalau aku udah ngerespekin orang ya bakal kayak gimana kan. Kalau misalnya gokil-gokilan bareng deh gitu segala macem. Gitu loh. Aku nggak, dan kalaupun aku punya punya kesepakatan sama orang atau apa gitu, atau lagi ada janjian atau apa, pernah nggak sih kamu nyimak aku licik? Enggak sih. Liciknya kayak gue bisa. Ujung-ujungnya aku nggak jalanin. Pernah gak? Gak gitu pernah, loh. Iya kan, aku kalau jadi kayak kalaupun aku ada masalah sama orang, sebenci apa sama orang, tapi kalau aku lagi ada keperluan saling butuh bantuan gitu-gitu, ya aku selesain dulu begituannya. Gak nyari masalah. Ya intinya gak mau nyenggol seseorang, gak mau juga disenggol. Jadi kayak udah ya, hidup masing-masing aja gak sih, kayak fokus sama tujuan sendiri-sendiri. Bagus lah ya. Kayak lebih peaceful dong jadinya. Gak mau ada tekanan dari mana-mana, gak mau ada masalah. Bagus. Makanya cuman perkara, tapi ada beberapa orang kan juga punya masalahnya sama aku kan gara-gara gue malah sama si Sandy. Kalau si Sandy tuh kayak ekspresinya kayak kenapa? Ada yang mengeluhkan? Pasti ada kan ekspresinya kayak orang sombong, kayak orang denial gitu sama orang gitu loh. Kayak orang nggak suka sama orang kayak, gitu. Ini orang sombong ya. Pasti kalau yang nggak kenal kamu secara personal, kayak pertama kali lihat kamu, ini orang kayak sombong deh. Ya nggak sih? Kayak ini orang arogan deh. Ekspresinya datar karena aku kan, maksudnya aku jarang kayak gitu. Masa aku jarang kan kayak. Karena emang gitu. Bukan tipe yang suka basa-basi kayak sih. Kayak udah. Tapi kalau misalkan udah dekat. Kalau udah dekat, aku bakal nunjukin aku tolol. Udah jadi bromance. Goblok-goblokannya jadi aku nunjukin gitu loh. Kayak aku goblok-goblok kayak aku kayak gimana, aku nunjukin kalau udah dekat banget kan. Karena aku anggap saudara lah. Terus ada lagi gak? Apa harapan kamu di umur kamu sekarang buat kedepannya? Atau ada goals yang pengen kamu kejar, yang semoga di umur kamu sekarang bisa terwujud lah. Ada gak? I wanna pay back. Who? My family. Aku mau bayar kembali keluarga aku, apa yang mereka kasih semuanya, mau siapapun itu aku misi aku tuh kayak mau balikin ke mereka gitu. Kayak aku paling benci banget kalau aku dikiranya, memang enggak keluarga aku enggak ngiranya aku orangnya gampang segala macam gitu, enggak. Cuman aku kayak nerapin itu kayak apa yang dikasih orang tua, kayaknya kalau udah dewasa balikin deh. Iya. Jadi jangan cuman kenikmatan dong yang aku dapetin gitu. Lagian gak enakan juga kalau nanti misalkan aku berbuat buruk nih ya. Misalkan ada deh, pasti kan setiap orang punya buruknya masing-masing. Nah kalau misalnya aku buruk, kayak misalkan buruknya si Sandy masa udah dewasa gak mau gini orang tua, gak mau itu orang tua, atau gak mau ini saudara segala macam. Aku tuh gak ada niatan sama sekali nyari masalah atau minta apa-apa, minta bantuan segala macam gitu, enggak kan, nggak pernah. Kamu kan dekat sama keluarga aku kan, kamu nggak pernah simak aku kayak gitu kan. Yang jadi aku makanya
pengen bayar baliknya itu maksudnya supaya nggak ada mulut mereka yang soal itu. Lu dulu juga gue bantuin juga, pasti ada kan kayak gitu-gitu. Iya, iya. Nah itu aku pengen bayar kembali. Itu misi aku banget sih, bukannya makanya aku pengen misi aku nyari peluang pendapatan segala macam gitu-gitu, bukannya aku pengen hidup kaya, hidup mewah, hidup sombong, bukan. Misi aku tuh doang. Buat payback lah, kayak balas segala kebaikan. Sebenarnya itu kalau misalkan ngomongin keluarga kayaknya harusnya ya kan yang nggak ada utang budi lah ibaratnya. Tapi dari kamunya sendiri yang kayak pengen ya apapun yang kebaikan yang gue dapat dari keluarga ya gue juga harus bisa kasih itu ke mereka gitu kan. Lebih ke situ. Pengen ke situ kayak balikin lagi ya. Jadi kan kayak nggak ada kesan orang tua kayaknya biar orang tua tuh kayaknya nggak berjuang banget kayak buat apa semuanya buat aku gitu, aku paling nggak mau. Maksudnya bukannya nggak mau karena sombong itu, tapi ya biar orang tua ini juga lah. Aku ngerti sih. Kayak lebih ke kamunya tuh nggak pengen ngerasa ada utang gitu. Iya. Aku siapapun itu, makanya itu contohnya. Jadi kalaupun ada orang yang misalkan pernah aku rugikan ya, kalau misalnya ada orang yang pernah aku rugikan, boleh aja komentar, pasti aku kembaliin. Aku tanggung jawab. Kalau aku udah soal antusias segala macam, tanggung jawab gitu, bakal aku tunjukin. Gak mungkin aku ngomong dong, pasti itu jadi misi aku juga. Gitu. Itu kalau misalnya gua ada utang sama lu pada, atau gua ada utang bantuan atau ada utang keuangan lah, apa gua pasti jadi misi gua. Boleh komentar, boleh disebarin kalau emang ada. Dulu. Kalau emang ada. Jadi dia kayak surat terbuka. Iya, paling nggak mau aku tuh kalau misalnya lagian juga kayaknya kamu tahu, aku kalaupun urusan soal kerja aja pernah nggak sih aku nge-skip? Misalkan kalau misalkan soal kerja ini, kalau kita meeting, kita dealin maunya ngapain, maunya apa? Pernah nggak sih aku hilang? Pernah nggak sih aku nggak berpendapat? Nggak sih. Mau pergi sampai jauh mana juga siapa yang bisa hadir sih? Coba, ya kan? Mau gitu keluar kota juga segala macam. Emangnya aku nggak bisa? Kalau misalnya aku apa masih jelek, masih lemah segala macam gitu, kayak belum bisa standby lah apalah, tuh baru boleh komentar. Gue buat soal, apalagi kalau buat kesepakatan kerja ya profesional aja, tinggi. Komitnya harus dijaga kan, gue udah pernah pengalaman perang sama kerjaan. Jadi ya soal komit itu. Ya, ngerti. Terus ada lagi gak doa-doa dan harapan-harapan? Ada di film yang aku upload kemarin. Apa itu? Itu. Barangkali kan ada yang belum nonton. Itu One Day guys. At a Time. Kalau kalian belum nonton, jadi emang kayak buat episode minggu lalu kita belum upload podcast. Tapi ada short movie. Itu langsung kamu yang direct ya, sutradara semua, direct, talentnya juga. Nah itu benar-benar buat tugas kuliah. Itu buat tugas kuliah, itu juga dari sebenarnya true story aku pribadi juga. Tapi iya, ini eksklusif banget loh, soalnya nggak pernah sepanjang dia bikin film. Dia kan selama ini udah beberapa kali kan bikin film short movie gitu, dia nggak pernah in frame kan, dia selalu di belakang kamera lah, orang belakang kamera. Ini untuk pertama kalinya Sandy Rizky mau in frame sebagai talentnya, pemeran utamanya lagi. Pemeran utama. Itu tugas kuliah, benar-benar tugas kuliah. Jadi harus yang nyutradarain juga sendiri, yang ngurus skrip juga sendiri gitu loh. Karena harus jadi talent. Karena kan itu performing arts, jadi harus talent juga gitu. Tuh buat yang penasaran, mending nonton aja dulu short movie-nya. One Day at the Time. Ya, judulnya One Day at the Time. Sebenarnya di ending film itu sih sebenarnya misi aku. Ya, ini kita coba bahas ya soal filmnya ini. Jadi ini sebenarnya dari, ya seperti biasa ya, film-film kamu semua dari kisah pribadi. Tapi apa yang membuat ini jadi personal banget buat kamu? Sampai dibikin filmnya dan sampai kamu mau jadi pemerannya. Apa yang spesial dari film ini, One Day at the Time? One Day at the Time ini filmnya kan
masa kuliah, terus juga itu posisinya aku juga lagi jadi head bar, kafe aku pribadi kan. Itu lagi ada di fase-fasenya, karena kan aku juga lagi ada di lingkungan kuliah ya, lagi ada di lingkungan pendidikan juga kan, ada lingkungan keluarga segala macam gitu. Cuman yang aku bikin kan ceritanya itu sebenarnya misi aku. Jadi kalaupun sampai aku udah lulus gitu loh, waktu itu rencana bikin film itu tuh jadi aku pakai cerita itu ibaratnya kalaupun aku sudah lulus, itu misi aku. Aku pengen jadi pembisnis yang bisa kerja sama orang juga, bisa ngebuka locker buat orang gitu loh. Untungnya waktu itu kafe lagi buka juga kan. Itu jadi gambaran asli aja sebenarnya, itu true story juga kan sebenarnya. Jadi kayak kalaupun lulusan kuliah bukan jaminannya kayak lulusan kuliah harus banget di corporate segala macam. Setiap orang punya misinya beda-beda. Kita nggak bisa ngeremehin soal jadi pembisnis segala macam. Ya kalau misalnya jadi pembisnis jajanan aja, kalau dia jajannya di 32 provinsi, coba duitnya sebanyak apa anjing? Kalau gitu, makanya kayak bukan jaminannya orang sukses tuh kemejaan, jaminannya orang sukses tuh kantoran segala macam, enggak. Aku punya misi aku pribadi gitu loh. Kan yang kayaknya kamu tahu juga kan misi aku kan. Itu loh, jadi film itu benar-benar ya pasti ada konfliknya juga. Bukan konflik sih, tapi kayak ada bedanya pendapat kan. Beda posisinya di film itu kan beda arus sama peran bapak gitu kan. Jadi itu konfliknya lebih ke antara anak dan orang tua. Lebih ke orang tua karena ya itu tadi ya beda pilihan gitu kan. Makanya kan sebenarnya di film itu juga buat ibaratnya ngesenggol soal kepengenan, kayaknya bukannya orang tua aku pribadi, tapi kayak hampir semua orang tua kan pasti punya misinya anaknya tuh pengen jadi apa. Pengen pasti banyak lah itu. Sebutannya mau itu tentara, polisi, artis segala macam, terus dokter kan. Pasti semua orang tua punya misi kayak gitu. Nah, ya itu sebenarnya film itu aku nyenggol jaminannya orang pengen sukses tuh bukan berarti harus profesi dan apalagi itu cuman yang diinginkan orang tuanya. Tapi setiap anak tuh harus punya misi. Bukannya aku ngajarin kayak gampang aja sih jadi kayak si Sandy nih, misalkan kayak jadi si Sandy aja nih, maunya kayak ngerjain beginian dong segala macam. Mau pengen jadi apa, ngurusnya apa, tanggung jawab lu tuh harus pegang. Ibaratnya kunci soal apa yang lu targetin. Sama aja aku pernah ngomongin ke kamu, kalau aku punya anak, aku tanya dia misalkan mau jadi apa, ya terserah mereka mau jadi apa, tapi mereka harus punya tanggungannya tuh. Lu harus berjuang sama apa yang lu pengen. Mau itu cuman jual ikan kek, mau itu apa kek, itu terserah mereka. Yang penting mereka targetin, bener-bener targetin sejauh mana mereka bisa ngeraih itu. Itu loh yang aku maksud. Iya, kadang kan nggak semua anak punya passionnya tuh kayak yang orang tua mau kan. Kan orang tuanya pengen anak jadi polisi, pilot, tapi kalau anaknya nggak ada passion ke sana, terus dia harus ngikutin semua orang tuanya, kesian juga ya, kayak jadi terpaksa kan. Namanya kayak pasti banyak sih. Pasti memang anak sih ujung-ujungnya sebenarnya kalau berjuang bisa. Tapi kan soal minat itu kan ngasih kenyamanan juga buat anak. Kalau misalnya anak, jadi tuh ada beberapa kalau biar ini biasanya kalau ditonton orang tua biar orang tua ngerti ya. Sebenarnya sama aja, yang dipilih sama anak itu sebenarnya capek banget. Gila anjing, capeknya kayak bikin stresnya, ya memang pasti bikin stres. Tapi setidaknya tidak sestres kalau dia lagi ngejalanin hal yang sebenarnya dia tuh nggak mau. Kalau misalnya dia ngejalanin mau, nih misalkan dari dulu cita-cita pengen jadi aktor atau aktris gitu kan, capek banget gak pasti? Capek kan? Ya, tapi bisa berjalan lancar banget dari pagi pulang sampai subuh segala macam gitu. Ya karena mereka memang nyaman ngelakuin itu gitu loh. Mereka memang targetin itu. Ya kalau misalnya cuma terpaksa soal pengen dapetin profesi, ujung-ujungnya bakal kok kalau sampai ada kendala sedikit. Aduh ini pasti banyak banget. Sebanyak tiba-tiba ada keluhan, aduh gue nggak sekuat dulu misalkan, ya kan. Dia kerja di sini misalkan gak enak, gitu kan. Bangun ginian ribet, gitu kan. Nah tuh. Tapi kalau misalnya yang kalau memang itu targetnya segala macam, itu yang dia pengen, itu nggak bakal berakhir.
itu mindsetnya tuh nggak bakal Malah berakhir. semakin dikejar terus gak sih? Makanya makin Malah makin nge-push terus karena terus. emang itu tujuan dia, passion dia gitu. Iya, banyak yang ngalamin. Oh, berarti kamu juga ngalamin ini ya? Ini kan based on true story kamu kan? Aku ini yang aku lagi pengen perangin tuh soal ini gitu. Makanya aku ngebuatin film waktu itu One Day at a Time ini kan. Sebenarnya misi ya. Kayak tiap aku bikin film tuh aku ada misinya pasti kayak. Iya. Aku nggak kayak ngebacotin atau misalkan ngesindirin gitu-gitu enggak. Tapi lebih ke ya penting lu ngerti deh maksud gue tuh ada di gambaran Ada ini ininya, gitu. Iya. value-nya. Biar ngerti aja. Jadi misi aku tuh apa sih? Iya. Kalau bukannya aku nolak, aku nggak mau gini-ginian, nggak mau gue gini-ginian. Terus habis itu udah nolak, nggak tahu mau ngapain. Iya. Dan itu baru salah. Kecuali kalau misalnya udah nolak, tapi lu punya tangga lu buat lu ngeraih apa lu pengen dari mana awalnya segala macam step-stepnya lu ngerti, lu tahu ya perjuangin itu. Iya, setuju sih. Kayak yang penting kalau misalkan biasanya orang tua tuh sebenarnya maksud mereka tuh ya baik lah ya, karena mungkin mereka mau ngarahin karena kan Semua orang tua pasti ya semua orang tua pengen pasti anak sukses. pengen anaknya sukses, pengen yang terbaik buat anaknya. Cuma kadangkala kurang mengerti. Apalagi sekarang ya generasi Gen Z, Gen Alpha yang makin berevolusi nggak sih? Kayak pengennya udah macem-macem. Kayak sekarang kan era digital nih. Ya kan? Ada yang pengen jadi content creator gitu-gitu kan. Cuma kadang nggak disupport sama orang tua. Ya sebenarnya kalau kita bisa tanggung jawab sama pilihan kita sendiri tuh nggak jadi masalah. Yang penting jelas aja kan. Penting jelas, iya. Punya misi, step-stepnya tuh ya. mereka tahu gitu. Kalau misalnya lu gagal ini, lu mau apain coba? Lu langkahnya apa lagi misalkan? Bikin plan terus gitu. Ya. Jadi kan paling nggak itu jadi nunjukin kan ke orang tua kita, oh ya berarti emang ya anak tanggung jawab sama pilihannya gitu. Emang ada yang dia kejar dan emang ya kalau bisa achieve itu orang tua kan bisa lihat sendiri hasilnya nanti. Oh ya nggak salah berarti pilihan dia. Ya, tuh. Maksudnya ya nggak apa-apa jadi kayak ya kalau misalnya ada orang tua yang nonton video ini maksudnya biar ngerti juga maksudnya gitu loh kayak. Siapa tahu lebih terbuka. Apalagi ya udah dewasa juga nih. Jadi kayak udah dewasa tuh maksudnya justru lebih pakem sama apa yang pengen yang dia pengen, yang pengen dia raih. Jadi nggak bisa diganggu lagi. Benar. Nggak bisa diganggu lagi pindah-pindah mau ngapain atau mau kemana soal profesi segala macam enggak. Makanya aku setuju deh kalau misalkan orang tua yang anaknya dari ya masih kecil-kecil itu udah diarahin ke hobi. Misalkan anaknya suka masak kayak di lesin kursus masak atau anaknya suka olahraga di kursusin olahraga. Jadi emang udah diarahin dari kecil gitu loh. Jadi tahu mau kemana gitu. Itu bakalan lebih bagus kalau kayak gitu kan. Hanya kalau misalnya ya kayak misalkan jadi pembisnis aja misalkan. Pembisnis aja tentu bisa ngelebar ke orang-orang juga. Jadi kayak misalkan profesinya itu misalkan dokter, gitu loh. Misalkan dokter, ya kalau misalnya dia punya rekannya pembisnis, bisa dapat keuntungan juga nggak dokter? Ikut sama bisnisnya pembisnis buat ngebuka bisnisnya dokter, gitu. Jadi kayak misalkan kerjasama buat nge-branding lah segala macam, buat ads kan, gitu-gitu. Berfungsi nggak makanya? Itu sebenarnya misi aku. Jadi kayak kalaupun aku ngejalanin bisnis apa, ya itu bisa ngekaitin juga sama orang. Entah buat wedding, gitu loh, segala macam bisa kan? Naruh barang, penjualan barang. Benar. Tuh. Sebenarnya bisnis itu jadinya ini kan kayak Sang lebar. ngejaring gitu. Jadi nambah relasi juga lewat bisnis kan. Ini bisa luas sebenarnya bisnis tuh. Kamu tertarik masih? Tarik jadi pembisnis. Selain kalau nanti kamu mau rencananya kan mau kafe jadi kan. Selain itu kamu ada minat bisnis apa lagi gitu gak? Apa sejauh ini masih mau fokus ke kayak YouTube terus kafe? Fotografer kan sudah pasti. Ya sebenarnya bisa juga sih buat ngelebarin lagi soal sebagai advertiser gitu ya. Kalau buat seandainya ada pembisnis lain atau segala macam gitu, bisa juga jadi misi aku juga kayak misalkan mereka pengennya pengiklanan kayak gimana, jadi pengurus ya sama aja digital media production, kan sesuai jurusan aku juga. Iya.
Jadi ya biar lebar aja nih gitu. Karena kan kalau misalnya ngurusin digital media kan nggak mungkin harus tiap hari juga kalau bisnis, apalagi itu bisnis relasi sendiri. Yang penting punya target 1 bulan itu kan berapa kali postingan segala macam. Kalau misalkan ada yang ngajakin buka PH gitu-gitu, kamu tertarik gak? Buat tertarik dong. Oh, tertarik banget, karena emang hobi dia. Oh gila, nonton film mulu aku dari kemarin juga. Iya, kan dari jadi kemarin. ya maafin gue kalau misalnya aku ketiduran terus. Kamu mah? Emang dia? Iya, jadi itu sapi. Jadi tuh gue ngerasa guilty gitu gara-gara suka ninggalin dia ketiduran. Tapi emangnya ya dia kayak malah seneng deh kalau gue ketiduran. Soalnya dia jadi streaming film terus. Udah berapa film tuh yang kamu tonton? Udah banyak banget ya? Banyak. Jadi film lokal kita gitu, film Thailand, film Vietnam. Pasti orang-orang jarang Vietnam, apaan sih filmnya gitu-gitu? Ya, pasti orang nggak tahu. Orang kan kayak drakor, kalau drama Asia tuh pasti drakor. Vietnam. Yang jarang paling aku tonton tuh India. Oh, ada kamu suka ya? Asoka. Aku nggak biasa kalau nyanyi, nggak biasa. Bagus filmnya, cuman nyanyi ya. Kayak dupnya Hollywood kan Bollywood. Aku aja kalau nonton film yang aku targetin paling awal apa? Color grading. Color grading. Oh, jadi itu first impression kamu buat film tuh dilihat dari color gradingnya dulu. Kayak antusias kalau menarik pengen banget gue kayak dia gitu ya. Itu film itu tuh film Thailand, kesukaan Indo berarti film yang Thailand color grading apa? Film Thailand Pattaya Hit. Color gradingnya keren banget anjing. Kamu nggak tahu ya? Indonesia punya film Java Hit juga. Iya, yang main. Aduh, siapa yang main namanya? Ini loh yang Kellan Lutz, yang The Expendables. Ini yang jadi Emmet di Twilight. Oh, iya, harus nonton itu film seru banget, Java Hit. Kemarin kan kalau aku film Indo yang aku tonton kan 13 Bom di Jakarta tuh. Itu keren sih aktingnya Rio Dewanto. Itu kan sempat viral. Kamu tahu nggak yang kalau nggak salah ya? Mas Rio keren aktingnya. Iya, itu viral gara-gara dia kalau nggak salah proses syutingnya kayak pakai bom beneran deh kalau nggak salah ya. Kayak pernah viral dulu ya, aku tuh pernah tahu itu. Keren sih. Tapi emang Mas Bimo juga keren sih. Emang aktor-aktor kita tuh juga banyak yang keren tahu sebenarnya. Gak kalah kok sama aktor-aktor luar kayak. Coba bayangin kalau misalnya Indonesia udah bisa nge-color gradient kayak luar kan makin keren aja sih. Tapi menurut kamu film Indo yang color gradientnya terus cara pengambilan angle filmnya yang paling mendekati sama film-film Hollywood apa? Film Indo ada gak? Yang ya kayak udah sedikit mirip dari segi color gradient, pengambilan gambar, editing. Itu dia sih kayaknya kalau untuk pencapaian color gradient tuh ini kelemahannya Indo sih, kayak masih belum pencapaian itu ya color gradient. Bahkan yang waktu itu viral kan film Siksa Kubur, ya aku kira punya color gradient yang lebih oke lagi, tapi masih menurut aku masih terlalu ya general sih, orang nggak ngira ini kayak cinematic banget gitu. Tapi pasti selera sih kalau itu. Iya sih. Karena emang dia udah ramenya tuh gara-gara pakai apa? CGI. Siksa Kubur Siksa Neraka ya? Siksa Neraka, iya ya. Yang CGI-nya sampai berapa M tuh katanya. Jadi kan mungkin dari situ ekspektasi orang tinggi ya sama filmnya. Tapi aku emang maksudnya bagus, tapi kayak aku masih kurang cocok aja mungkin sama soal color gradient. Ya mungkin CGI juga sama sih, kayak masih bagus, cuman kayak masih kurang cocok aja. Kayak gambarannya segala macam kan orang pasti cocok-cocokan juga ya. Kalau terlalu realistis nanti gimana? Tapi emang sekarang film Indo tuh udah banyak banget ya kayak series-series aja tuh kayak banyak loh sekarang yang bagus. Kayak film-film actionnya udah mulai out gitu loh. Udah mulai berani lah. Iya kan udah mulai berani kan. Tadinya kan pure ke horror dominan. Iya, Indonesia tuh kayaknya mostly karena penontonnya mungkin ya audiensnya lebih ke horor kan. Tapi iya sekarang film-film actionnya ya terutama udah mulai udah mulai keren. Kayak kalau Indonesia belum ada di pencapaian itu, karena yang masih aku banggain soal color gradient tuh Pattaya Hit, menurut aku keren sih.
Pattaya Hit Thailand Pattaya. tapi kan Thailand. Iya, gitu. Pattaya. Jadi kalau orang-orang yang belum nonton coba deh lu nonton. Color Gradient-nya oke banget anjing. Ya tapi itu dewasa ya, jangan sampai lu di bawah umur nonton. Oh ya, yang Dewasa itu. Notes buat yang under Dewasa. ya. Ini Terus bukan main film, nonton aja. bukan film kalian. Nanti aja nonton Dewasa. kalau udah cukup umur. Jadi banyak adegan dewasa, jangan kayak Pattaya Hit. Sama itu juga Java Hit. Kamu harus nonton tau. Ini aku lupa banget ngasih tau kamu. Itu film lama. Kayak waktu SMP lah filmnya. Java Hit yang main Java Hit. Kellen Lutz. Sama ada tuh yang cakep banget. Siapa ya namanya? Aku lupa nama artis ceweknya, tapi aku tahu kalau ngeliat mukanya aku tahu dia, tapi aku lupa namanya. Itu juga kan actingnya. Dan di situ ada scene mereka gitu. Ya. Tapi tenang ini aja, bukan berarti pasti kan aku pasti dikiranya sama orang-orang aku penikmatnya film action doang atau horror doang kan. Enggak, aku suka drama juga, nikmatin semuanya yang menurut aku storyline-nya keren, color grading-nya keren. Makanya kemarin yang nonton film Vietnam, dramanya keren sih. Mai, berjudul Mai. Judulnya Mai doang. Mai. Namanya itu. Mai. Ini itu juga keren sih. Lumayan sinematik. Kamu nonton ini juga dong, drama Cina. Teman-teman aku yang pada nonton Drama drama, Tiongkok. iya ada teman aku yang suka nonton drama Tiongkok tuh katanya film bagus-bagus tau. Maksudnya nggak kalah sama drakor guys. Ini mah Seru-seru. pasti. Kalau Thailand aku tahu film-film Thailand juga bagus. Thailand tuh unggul kalau udah bikin komedi. Tapi aku sedih loh. Unggul dia bikin komedi. Byfern putus Byfern. Iya masih sama siapa cowoknya lupa namanya. di friendzone. Iya itu kan mereka kayak cinlok dari situ ya. Terus jadian terus kayak sekarang putus, kemarin sempat viral beritanya. Byfern cantik, Byfern. Makasih. Backpack. Langsung muncul sound ngeselin ya. Diedit nanti. Jadi film menjadi salah satu harapan kamu juga di umur kamu yang sekarang ke depannya supaya bisa lebih berjalan sesuai harapan kamu. Tapi kamu ada rencana nggak mau bikin film short movie lagi? Ada. Tapi ini no dialog sih, no dialog gitu kayak. Oh iya, no dialog. Kalau kayak gitu berarti kayak silent movie gitu, kayak nggak ada dialognya. Silent movie. Ntar kamu yang main. Berarti biar berapa? Ada podcastnya belum turun saya Pak. Bayar ntar. Oke. Pakai teh tarik. Sedih banget. Makanya ramein dong podcast kita. Sama tuh nanti juga bikin film short movie-nya itu no dialog kan, cuman ya dari real story juga, real story orang-orang juga. Pasti orang-orang bakal ngalamin gini. Ya kalau udah ngomongin Sandy Rizky pasti film-filmnya konflik sosial gitu. Iya, yang relate sama banyak orang gitu. Aduh, ditunggu deh. Aku harus ikut casting tapi kalau nggak perlu apa main aja. Main aja, soalnya kan bayaran nggak perlu. Astaga. Berarti kalau misalkan ngundang orang lain gitu dibayar, aku dong enggak gitu. Terus mau yang main siapa? Itu kan aku butuh tokoh perempuannya yang serius banget, yang lagi Brina. stres banget. Nanti Brina apa? Nanti ujung-ujungnya apa cok? Gitu-gitu nanti ujung-ujungnya apa cok? Gitu nanti gak ada dialog ujungnya apaan sih cok? Gitu. Iya lagi anjir. Gitu. Aduh. Orang kupingnya panas nih lama-lama dia ngomongin. Awas Endway gitu. Oh selain itu ya anjing. Sebel banget gue main tuh. Terus berita tengah. Muncul asap. Mukanya merah. Kasian banget dia diomongin mulu dari episode ke episode anjir. Muncul. Ya mereka nanda. Oh ya kita harusnya ngundang mereka berdua juga tuh nanti. Nanti kita ada program baru. Nanda tuh ada nanti film. Kalau kita tuh lagi. Iya. Oh iya Nanti tuh Nanda tuh ada film. Ini kan Indonesia udah Kang Ma. Kan Indonesia udah kayak Thailand juga kan Pimak Kang iya. Ma. Nanti ada juga, tungguin aja di set deh ada nanti ini. Film yang tadi aku tonton. Apa? Pattaya Hit. Ntar yang main Nanda.
Oh iya. Nanda kan pakai bahasa Thailand. Iya lagi anjir. Yang podcast yang sama yang pertama ya, itu kan ada dia ya. Oh ya tuh, boleh banget dibikin doi. Dia kan sering epic banget bahasa anjir. Thailand. Pasti itu epic Pattaya banget. hit gitu. Apa judulnya? Ini BTP hit. Kebakaran. Oh, Nanda ngomong Thailand mulu kan Nanda biasanya. Ya dia kan emang orang Thailand. Nah, kamu memang gak bisa bahasa Thailand? Enggak. Kamu udah kayak ini loh, Mario Mauret. Cek gitu. Mario Mauret. Kamu gak gitu sih? Kan aku habis muji kamu barusan. Mario Ozawa. Bukan ya? Maria. Capek banget anjir. Nggak di off cam. Nggak di ini apa di konten nggak jelas. Itu pokoknya itu ada Ya tuh. ditunggu aja guys. Nanti dia bakalan ngeluarin banyak karya. Berarti 24 tahun lebih produktif. Berarti semakin produktif rezekinya makin lancar. Nanti setnya ada ngeluarin film action. Jelas di sini. Ekspektasi. Bukan ekspendable. Ekspektasi. Ya main siapa Jason? Bikin karena kita nggak ada senapan, jadi kita pakai jangwek. Pakai jam web. Ya, kan ada film action Iya sih. yang ada. Capek banget anjir, obrolan macam apa ini? Ya udah ditunggu karya-karyanya. Semoga nanti ya nggak cuma podcast, tapi nanti bakalan banyak lagi short movie. Coba ya kalau misalnya ada peminat juga soal bikin short movie, pasti ada beberapa orang yang kayak hobi short movie. Itu nggak apa-apa kok seandainya alangkahnya pengen kerja sama aku. Tuh. Gitu loh. Barangkali dari kalian ada yang mau Jadi kayak kerjasama kan kita soal konsep, soal alat, collab lah ya. Collab kita. Jadi untuk proyekan yang benar-benar niat banget, kayak benar-benar tersusun banget segala macam gitu. Itu juga nggak apa-apa. Boleh Seandainya orang yang guys. punya hobi juga kan kayak bisa masukin juga. Iya siapa tahu setelah lihat film-filmnya ini udah tertarik collab, boleh banget. Kalau ada yang mau bisa langsung ke kamu kan, hubungin ke Instagram atau bisa komen di kolom komentar nanti. Ya, pokoknya aku kalau misalnya ada yang tertarik short movie juga pasti ada kan yang hobi short movie atau bahkan yang orang hobi yang editing aja, hobi editing aja kadang pengen pasti ikutan proyekan bikin short movie gitu. Karena kan itu karya juga, kayak pasti ada kebanggaan juga seandainya itu udah jadi, pasti. udah finish kayak, gue ngeditin film ini misalnya gitu, gue ngeditin film ini. Gak apa-apa kalau misalnya ada yang mau kerja sama segala macam. So, boleh banget. Jadi kontak aja. Boleh banget yang tertarik nanti. Ada akun aja. Juga nih, ada komen, ada akun juga. Terus ada lagi doa dan harapan kamu buat ke depan? Semoga rezeki makin lancar. Makin sukses. Rezeki makin lancar kan. Siapa tahu bisa bangun keluarga. Ini asik gitu dong. Lanjut baby. Udah pengen banget ya, semoga aja amin. Semoga aja. Kok kamu mau sama aku sih? Harus banget kita bahas di sini ya. Mau lah. Kenapa sih? Mau sih. Kok kamu masih bertanya-tanya? Ya, mau lah. Kan pasti banyak orang yang nggak senang sama aku atau nggak minat sama aku kan. Karena kan gitu. Soal karakter kan aku minus terus kayak awas ya gue. Soal perawakan ya aku biasa aja, masih banyak orang-orang yang stabil kayak aku gitu loh. Awas ya gue, setelah ngomong podcast ini tayang tiba-tiba di komen, anjing lu Sandy lu pernah PHP-in gue tuh. Awas ya, nanti nih cewek-cewek yang itu komen semua, awas loh. Siapa sih? Enggak ya, aku mau apa? Mau lah sama kamu, kenapa emangnya? Paling nanti ada yang komen Gigi Hadid. Najis sumpah. Oh jijinya pakai ini ya, jijik. Ya mau lah. Ya kenapa sih? Aku kan nggak pinter ngegombal kayak laki-laki pada umumnya. Yang aku juga nggak suka digombalin. Ya masa gombal?
kayak yang realistis aja lah. Aku suka cowok-cowok realistis. Apa pasti kan adanya kayak kalau gitu. misalnya ada digombalin gitu kan kayak ngasih keyakinan buat ceweknya, buat ngasih Ya gombal kalau misalkan ngasih feels good, feels comfort. mungkin Aku jarang banget mungkin ngegombal. bukan gombal kali ya, lebih ke komplimen. Itu nggak masalah kalau komplimen. Kayak kita butuh itu juga nggak sih dari pasangan. Tapi kalau yang gombalnya itu juga kayak yang mengarah ke mana? Kayak maksudnya kayak apa sih, kayak buaya. Maksudnya kayak gombalan-gombalan yang ternyata fake. Apa sih? Maksudnya gombal doang gitu. Kayak lo nggak really you don't really mean it gitu. Kayak pacar gue, kamu cantik banget ya. Tapi kayak ada maunya doang. Nggak yang benar-benar dari hati dia tulus gitu loh. Kayak, kamu cantik banget dulu. Ya buat apa? Mendingan yang realistis. Aku udah pernah bilang kalau aku lebih suka cowok-cowok realistis. Jujur apa adanya. Walaupun ya perlu juga kalau misalkan kayak muji. Karena balik lagi, love language aku kan words of affirmation. Kayak aku seneng dapat. Tapi emang gitu kan, karakter orang biasanya kan kayak gitu arus-arusnya. Yang ibaratnya kelihatannya cuek, kelihatan gak peduli, kelihatan gak sayang, itu pendiam gitu-gitu kan, kayak jarang ngasih kata romantis gitu. Tapi yang romantis banget. Nah itu kebanyakan. Kadang ujung-ujungnya, endingnya Iya kan? bangsa. Itu yang aku Biasanya maksud, gitu. kayak Biasa aja. setiap kata-kata gombalan yang dia omongin ke kita gitu, misalnya pasangan kita ngegombal gitu, tapi he doesn't even really mean it gitu. Kayaknya ngapain? Mendingan ya ngapain lo gombal-gombal tapi ternyata lo ibaratnya selingkuh gitu kan? Kayak ya cuma pengen bukan nyenengin ya, tujuannya pengennya kayak ada maunya aja tuh, nggak kepengen aku cuma kayak gitu. Malah ya udah yang realistis apa adanya aja. Tapi ya sekali lagi komplimen itu penting gak sih, kayak saling muji tapi ya nggak mau ada fake di antara kita gitu, ngerti gak sih? Kayak lo muji gue cantik ya berarti emang itu dari hati lo, kayak nggak ada sesuatu yang kayak udang di balik batu, ada udang di balik batu. Ada maunya doang, muji-muji. Sebenarnya ya lu biasa aja, gue cuma pengen ada maunya doang. Iya. Itu kan kebanyakan cowok kayak gitu kan. Contohnya siapa? Kamu? Enggak. Nanti juga lihat kok. Dia nih dari pertama kali gue kenal Sandy itu, dia bukan orang yang pinter apa ya, kayak ngomong manis gitu loh. Dia tipikalnya emang cuek. Tapi karena gue orangnya juga nggak yang menye-menye gitu ya, gue kayak ya udah. Malah gue lebih suka yang kayak biasa aja gitu, nggak yang terlalu gimana. Tapi ya maksudnya cueknya itu bukan yang nggak pedulian atau bodo amat ya, emang tipikal yang dingin aja. Maksudnya cueknya tuh yang penting gak sama gue doang, ngerti gak sih? Kayak kalau dia kan emang sama siapapun ya emang udah setelannya kan emang cuek ya. Kalau lagi gokil-gokilan tolol baru kan aku tunjukin. Tapi dia kalau ke gue sih cueknya ya bukan cuek yang bodo amatan atau nggak peduli sih, bukan kayak gitu. Enggak sih, kalau dia ya masih batas wajar lah kalau ke gue ya. Dan ya bukan berarti dengan dia cuek dia juga nggak romantis, ya nggak juga. Kecuali cuek yang benar-benar nggak peduli gitu-gitu tuh baru. Ada momennya, ada saatnya dia bisa clingy. Tapi sebenarnya dia clingy banget sih. Kamu emang clingy banget. Ya kan kalau misalnya kayak misalkan kamu nggak enak badan segala macam, tapi kamu lagi sakit tapi aku cuek gitu-gitu sebenarnya itu baru boleh menjadi pertanyaan. Iya. Aku kan orangnya nggak pinter ngomong lemah lembut, tapi kayak aku ngasih sesuatu atau ngasih kamu supaya cepet sembuh gitu loh, atau gitu. Ya itu dari itu maksud aku ya, kayak dia tuh nggak pintar ngomong gitu loh guys, kayak nggak pintar mengutarakan perasaan, tapi dia lebih ke aksi. Jadi kalau misalkan kayak contohnya nih, misalnya even kita lagi dalam argumen gitu ya, kayak lagi adalah kayak misalnya lagi slack gitu, tapi kan tetap gue ngabarin dia kayak, oh ya kayak aku lagi ini nih, lagi nggak aktif, lagi nggak bisa beraktivitas, lagi sakit karena waktu itu gue juga emang lagi kecapean banget waktu itu. Terus yaudah dia nggak banyak basa-basi, tiba-tiba gue dibangunin sama nyokap kayak
nyokap masuk kamar tiba-tiba dibangunin ada Sandy. Dia memang dengan kayak gitu. gitu. Aku kan kayak kamu apa pasti aku lebih percaya itu aksi dibandingkan mulut. Itu mau siapapun mulut. Iya. Misalkan mau mulut kan dia. Mau mulut keluarga aku. Tiba-tiba pulut. mau mulut keluarga aku kayak saudara segala macam gitu-gitu, pacar gitu-gitu. Ya aku sebenarnya percaya, cuman nggak sepercaya apa-apa ngelakuin aksi gitu loh, dibandingkan cuma mulut doang gitu. Aku lebih percaya sama aksi lah, kayak Ya, berarti kita bisa lihat sendiri kan kalau kamu tuh emang act of service banget. Parah. Tapi emang iya sih, guys. Emang iya, gue mengakui itu, emang iya dia. nggak biasa soalnya itu kelemahan aku of juga service. sebenarnya, karena kan aku orangnya kan nggak pinter ngomong. Aku kan benar-benar introvert parah banget kan, benar-benar nggak pinter gitu, kayak seleluasa itu langsung segampang banget itu dekat sama orang gitu. Tapi harus butuh waktunya lumayan panjang baru aku nunjukin ketololan gitu loh. Iya. Tapi ya, aku susahnya gitu. Lagian aneh banget gak sih kayak udah dari aku sama kamu udah dari 2016. Sekarang 2024 dia masih nanya ke gue. Kok kamu mau sih sama aku? Ya kan Udah berapa tahun? Baru gitu aja. mantannya banyak. Enak aja kamu. Sumpah ya. Mantan gue tuh gak sebanyak dia. Iyalah, banyakan kamu. Belum lagi mantan gebetan. Ih, banyak banget. Dibilang makanya bentar lagi nih ini tayang nih mantannya nih semua komen di apa? Di kolom komentar kayak Struggle soal struggle aku masih jelek banget dulu kayak. Enggak, tapi kamu dulu lebih effort dari aku. Terus gue kayak guilty gitu. Dulu dia mah paling bocil banget nih emang SMA-nya nih. Bener-bener nih. Enggak lah, kan aku bocil-bocil juga, aku effort kan. Apa? Siapin surprise kamu dulu, Sweet 17 kamu itu paling meriah. Itu kalau misalnya mau disamperin sama Cila langsung, Cila bisa nyamperin tiba-tiba kayak surprise. Itu harus nunggu ulang tahun. Gak bisa tuh kayak di hari tertentu atau hari apa tiba-tiba kan ada surprise itu, datang. ada itu gue pernah ngejelasin ke dia alasan ini. Zaman SMA tuh surprise itu gue harus nunggu ulang tahun. Tahu gak sih gue harus datang. Soalnya gue tuh lebih menghargai kalau misalnya gue nggak minta dikasih, tapi gue kayak lebih menghargainya tiba-tiba dia datang nyusulin gue atau apa, tiba-tiba nyubit pipi gue dari belakang gue sama gitu loh. Itu gue lebih menghargai dibanding. Ya, kenapa sih kamu nggak ngomong aja dulu, main mutusin aja? Nunggu di surprisein nunggu ulang tahun. Ya lagi nih, kenapa nggak ngomong? Kenapa harus mutusin dulu baru ngomong sekarang? Ya makanya sekarang nih biar ngerti. Jangan diulangin lagi. Biar ngerti bego. Romantis banget ya. Parah ya. Inilah dampaknya. Cowoknya romantis. Ini disensor gue. Enak nih nonton. Ibu nonton banyak. Cemen banget. Ya gitu. Masih nanya juga. Tapi kok bisa ya? Sampai sekarang juga aku masih kayak mikir kita bisa balikan sih. Kayak nggak pernah ada di pikiran aku bakal. Soalnya gue nggak pernah ada ini guys, kayak nggak pernah ada apa sih kayak pengalaman balikan sama mantan nih baru sama dia doang. Dia tuh sebenarnya mantan gue. Tapi kamu nggak pernah nangisin aku ya? Pasti mantan kamu doang yang pernah kamu nangisin. Ya masa aku harus cerita di sini sih? kamu pasti putus sama aku nggak nangis tuh kayak happy ego akhirnya putus sama si Sandy. Gitu. Iya langsung kayak, yeay akhirnya gue putus kayak gitu. Kamu berharap aku kayak gitu doi? Enggak lah, mikir aja. Udah setahun setengah pacaran ya putus. Bukannya kamu tiap aneh banget. Bukannya kamu tiap putus sama cowok kamu nangis? Itu mah kamu doi. Hah? Bukannya kamu tiap putus sama cowok-cowok nangis? Enggak, itu kamu. Itu lama-lama kita berantem. Mantan SMP bukan sampai nangis. Enggak anjir, nggak pernah, serius. Aduh, ini kayaknya gak ada di briefing. Kamu pernah nangisin aku? Iya, soalnya kamu suka bikin aku nangis. Emangnya aku ngebohongin? Enggak sih, iseng aja kadang. Jayo, ngeselin. Ya itu kelemahannya gue juga sih. Soalnya gue kadang kalau misalnya lagi perang kayak gimana, makin parah aja cueknya gue. Ya tapi maksudnya kita tuh keras ketemu keras gak sih? Ya dia cuek, gue juga bisa cuek, ngerti gak sih?
Tapi kadang kayak anjing nih cowok bener-bener batu banget. Ini konfliknya bukan karena kayak aku sering main gitu-gitu, enggak kan, tapi lebih ke konfliknya ya kalau misalnya ada apa-apa ya paling jadinya diem-dieman gitu-gitu. Tapi aku juga orangnya gak kemana-mana. Gue benci banget. Kecuali ada kan beberapa laki yang berantem sama ceweknya, gue keluar gitu. Kayak gue mau keluar dulu, aku mau kabur. Iya, mau. Kalau misalnya kita berantem, aku kayak gitu, kamu bakal nyari aku gak? Kayak dari mana? Kita berantem nih terus kayak aku udah gak balas chat kamu, aku kayak kabur pergi. Gampang soalnya kan ada Find My iPhone. Enggak, itu kan bisa dinonaktifin. Terus kamu mau kayak gitu? Misalnya, kan aku bilang misalnya, kamu bakal gimana? Ya nggak kenapa-napa, so Kamu nggak kenapa-napa sih, yang jadi anjir aneh banget. yang jadi dicariin. Yang jadi misal tuh kalau mainnya sama para bangsat. Oh ya untung aku nggak punya. Nggak punya apa? Kalau main benar-benar sendiri, kalau misalkan kalau kayak aku nih, kamu kan tahu sendiri, aku kalau benar-benar apa namanya pergi sendiri, anjir ke mall doang aja sendiri. Nggak tahu. Ya mau ngajak siapa? Mau ngajak siapa? Aku kan orangnya introvert juga, jarang banget aku kayak ngajak-ngajakin, kecuali kalau ada temen yang ngabarin, gue di sini misalkan. Itu juga siapa? Jancok, nggak ada cewek. Ya Allah, kasar banget anjing. Kesel banget berantem nih di sini. Dia udah kelihatan. Ya masa harus ini kayak sayang, kamu kenapa sih? Maafin aku sayang aku. Gitu. Sayang aku. Maafin aku banget ya sayang. Bagus lah kayak gitu. Daripada kamu silent treatment. Biasanya kayak gitu-gitu nih yang romantis banget nih. Nanti kalau udah diajeng rezekinya jelek, sama ajeng pengen merit, kan suka kayak gitu, nggak jadi. Iya ya. Tapi banyak tau katanya kalau misalkan orang udah pingin ke jenjang yang lebih serius, terus dikasih cobaan kayak gitu. Kalau kamu misalkan ada di situ, kamu bakal nyerah gak? Nyerah soal apa? Iya kan banyak kan katanya kalau misalkan pasangan yang udah punya niatan buat serius, maksudnya kayak ke tahap selanjutnya menikah gitu, katanya bakalan banyak cobaannya, entah dari orangnya atau dari keluarga atau dari temen gitu. Sebenarnya kamu ada di posisi kayak gitu, kamu bakalan nyerah? Enggak, aku kan orangnya, kamu tahu sendiri, aku orangnya antusias banget. Keadaan kalau misalnya aku lagi jatuh aja, kalau emang dari awal aku udah pernah ngeraih itu dan aku pengen ngeraih itu kebalik segala macam, kan kamu tahu sendiri aku antusiasnya. Iya sih. Aku fokusnya itu nggak mau diganggu. Bahkan ada penawaran lebih baik ke aku, ibaratnya misalkan mau penawaran apapun itu, kayak uang lah, apalah segala macam. Tapi kalau aku lagi nargetinnya apa ya aku ini, gitu loh. Iya sih emang gitu. Aku tipikal gitu, nggak bisa diganggu aku anjing. Keras kepala emang, tapi ya ada bagusnya, ada buruknya. Sasi. Ya apa lah. Setidaknya ya sejauh ini sih anaknya yang neko-neko sih dia. Orang cuek tuh bukan berarti betrayed kan? Ya. Enggak sih. Nah, kayak itu tadi ya, cuek kan nggak mesti yang selalu yang apa sih dinilai arogan, sombong. Enggak juga lah. Pasti kayak pasti aku ada masanya tiba-tiba aku romantisan, emang pasti aku tiba-tiba benar-benar tiba-tiba gitu misalkan. Kalau sampai nge-blaming atau ngebohong segala macam. Biasanya sebenarnya bukan ke romantis ada momennya, tapi dia jatuhnya lebih ke clingy, dan gue juga clingy anaknya. Ya, tapi maaf ya teman-teman sekalian yang cuma bisa lihat sisi Sandy yang lain tuh cuma gue. Kalian gak akan pernah bisa lihat. Orang ngeliatnya kayak keras. Gitu. Ya, jadi ya udah. Ya kan setiap hewan, setiap binatang buas kayak pasti kan punya kandangnya sendiri. Ya. Oh iya juga sih setuju. Soalnya kayak contohnya aja kayak macan ya, singa yang kelihatannya kayak raja hutan kayak kandang sendiri, predator. Tapi dia kalau udah di bersama kelompoknya, keluarganya, dia bisa jadi yang paling main sama bayi lah, sama anaknya. Itu family man juga bisa kan, maksudnya hewan sebuas itu. Kayak itu analogi aja guys. Ya sama lah, kayak manusia juga ada yang kayak gitu. Aku nggak mau pakai karakter orang yang suka nge-betray gitu, karena itu bakal kebiasaan terus dan nggak bakal sembuh.
tuh ini bisa sembuh tuh orang harus disiksa dulu. harus Ya, apes ya banget gitu. kalau bisa ya jangan sampai kayak gitu ya. Makanya nggak mau pakai Makanya sistem bitrate tuh bakal jadi hobi. Hobi kan. Hobi. kopi kapal api. Sensor. Ya siapa tahu dia mau masukin ke sini jadi sponsor kan nggak ada yang tahu. Bridging aja dulu. Ya, tapi kita juga ngarepin ada komentar di video ini kalau misalnya Yo. ada, karena itu komentar kan buat sarana juga. Komentator tuh pengen ada konten atau pembahasan apa sih, dan menurut kita pribadi ya, kita bukan jadi seandainya kita lagi ngebahas sesuatu yang Iya. segala macam, itu benar-benar pendapat kita, bukannya kita menghakimin atau apa. Misalkan bahas karya orang, bahas lagu, bahas film, segala macam. Kalau misalnya kita komentar negatif, kayak tadi kan pembahasan kita komentarin negatif, ada beberapa film Indonesia yang kita komentarin minus ya. Tapi itu bukan berarti kita nggak suka segala macam. Kita kan cuma sebagai yang menilai aja. Kita kan penonton juga, tapi yang bagusnya kita juga tahu. Sebagai penikmat film ya punya penilaian. Yang menilai sendiri-sendiri juga, kan itu selera juga. Siapa tahu kan dengan ada penilaian itu kayak kritikan segala macam, masukan, kan bisa bikin jadi lebih baik ya buat karya-karya selanjutnya. Bagus dong. Dan itu kan juga bukan kritikan negatif gak sih? Kan ya buat ini aja lah, pelajaran buat semakin lebih baik lagi ke depannya. Kok kamu mau sih? Kamu nanya lagi nih, ini kayaknya setiap tahun ini kita udah jalan berapa tahun ya? 2017, terus ketemu lagi 2022, 2023, 2024, masih nanya juga, kamu masih mau sama aku? Emang selama ini aku dipelet sama kamu? Soalnya dari karakterku Apa? jarang diminatin orang. Ini diulang lagi ya? Ini ulang tadi, diulang lagi ya? Gak diminatin orang, ya terus dia lihatnya dari mana? Ih. Emang aku raja Inggris? Bukan. Oh iya, karena aku suka kucing. Aku cinta kucing loh. Terus apa lagi? Kucing-kucing cemberut mulu anjing. Ya, I thought kamu mirip. Somehow aku ngeliat kamu tuh kayak mirip kucing-kucing yang itu loh, yang suka ada di FYP TikTok. Ya gak sih? Yang gak tau ya, gue tuh suka banget ngeliat kucing-kucing tuh, dan di mata gue tuh itu kayak dia. Gak tau, mirip. Karena apa ya? Karena kelingi. Oh, apalagi kucing-kucing yang jutek, yang muka-muka galak. Itu kayak kamu kan suka nyureng. Jelas anjing. Nyureng everyday, always nyureng. Gimana bukan nyurengnya? Juga ujung-ujungnya dia cheating nih. Awasin gue ya. Ini semua saksi ya. Cheating nih. Biasanya kan cowok yang lebih. Pasti kan aku banyak yang udah nilai aku kayak si Sandy udah gak ada ganteng-gantengnya, ceweknya cantik misalkan gitu-gitu kan. Apalagi si Sandy waktu zaman kecelakaan kan dia kayak orang bego, lupa ingatan, botak lagi kan. Iya. Jelek, hancur. Semua cewek ninggalin kamu gara-gara itu ya. Dari kecelakaan gitu. Kok Cila mau gitu? Pasti ada sesuatu nih. Iya. Karena aku mau pansos aja sama kamu. Ya enggak lah, gila kali. Udah umur segini kali, udah ngapain mau main-main. Enggak lah, gue milih. Ya emang ibaratnya gimana ya? Kalau misalkan disuruh pilih dari sekian banyak cowok gitu yang udah gue kenal ya gitu. Gue milih dia karena apa ya, kayak segala yang gue butuhin itu ada di dia gitu. Jadi gue bisa achieve saling apa ya, apa yang gue pengen dari sosok pasangan tuh ada di dia semua gitu. Masa sih? Walaupun gue maksudnya gue enggak ya, gue tetap realistis. Gue tetap realistis, kayak semua orang bahkan gue pasti punya plus minusnya masing-masing. Tapi itu tergantung gimana kita aja, kayak ngelihat mana sih orang yang benar-benar pantas buat kita. That's it. Bener ya? Iya lah. Nih semua jadi saksi. Jadi saksi. Jangan main betrayed. Cowok tuh lebih ini loh, lebih apa sih, lebih berpeluang gak sih? Aku aja dikira sama orang-orang homo. Gara-gara gak pernah genitin perempuan. Iya. Aku. Bego. Gara-gara gak pernah genitin perempuan. Kamu, tapi sama aku ini bukan buat menutup kalau itu benar.
Ya udah bener deal. Ini semuanya jadi saksi ya, awas ya. Endo ya. Udah. Oke. Jadi sekian obrolan kita hari ini, kayak thank you banget Endoy, dan sekali lagi selamat ulang tahun buat Endoy. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan makin lancar segala urusannya. Sukses. Amin. Dan buat Set Day juga semakin maju, semakin sukses, dan bakalan banyak program yang bisa menghibur kalian semua. Oke guys, kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, atau mau saran mau ngobrolin apa, topik apa, atau misalkan ya kalau ada pembahasan apa, atau misalkan gitu, konten apa, ya, itu boleh banget aja. Komen di kolom komentar. Sekian ya obrolan kita sekarang, nanti tungguin aja, pantengin aja terus Set Day Talks, ngundang siapa bakalan banyak yang lebih seru dan pasti spesial. Oke, see you guys on our next podcast Set Day Talks. Bye. Bye-bye.